Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rana Soraya, NIM 20080160034, mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal. Nah, baiklah, di sini saya akan membahas mengenai hukum investasi dan pasar modal. Nah, di sini teman-teman sudah tahu belum apa sih ini maksud dengan investasi dan apa sih ini maksud dengan pasar modal dan bagaimana kinerja dari investasi dan pasar modal itu sendiri? Nah, baiklah, di sini saya akan membahas mengenai investasi terlebih dahulu, yang dimana investasi itu adalah suatu kegiatan penanam modal baik secara langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya tersebut, yang pada umumnya dana atau aset yang ditanamkan oleh seorang investor akan dikembangkan oleh badan atau pihak yang mengelola. Nah, adapun pasar modal. Pasar modal itu merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu kurang lebih dari 1 tahun seperti saham, surat utang atau obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek ataupun surat berharga. Nah, sementara itu menurut Bracelet, pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan maupun instansi pemerintahan melalui perdagangan instrumen jangka panjang seperti obligasi, saham, dan hal lainnya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai saham. Nah, di sini teman-teman sudah mengetahui belum apa sih yang dimaksud dengan saham, kan? Nah, saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham ini di sebuah perusahaan yang berhak untuk mendapatkan dividen ataupun berbagai laba. Nah, setelah kita tadi membahas tentang investasi secara umum, nah hal berikutnya yang akan kita bahas di sini adalah mulai mempelajari berbagai macam produk investasi yang ada saat ini. Salah satunya adalah investasi saham yang sudah kita bahas tadi, yang mana secara umum saham bisa diartikan sebagai tanda penyertaan modal dari berbagai orang ataupun seseorang ataupun pihak yang meliputi badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan pernyataan modal yang terdaftar, maka pihak tersebut berhak memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau sering disebut dengan RUPS. Nah, jadi teman-teman, jika kalian melakukan penanaman modal telah menjalankan bentuk investasi saham seperti sudah saya bilang atau jelaskan tadi, secara tidak langsung kalian akan mendapatkan keuntungan terhadap modal awal yang digunakan untuk membeli saham dari satu perusahaan atau lebih. Meskipun begitu, kita perlu memahami bahwa modal yang disalurkan untuk investasi saham tersebut memiliki peran untuk mendukung keperluan dalam meningkatkan ekonomi pada suatu perusahaan atau perseroan. Nah, dalam keuntungan itulah yang dapat meningkatkan ekonomi bagi perusahaan dari penanaman modal dan investor tersebut. Nah, di sini investasi saham terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu adalah saham biasa, yang mana saham itu biasanya jenis investasi saham ini berupa surat berharga yang menyatakan tentang kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan. Nah, yang kedua itu adalah saham preferen, di mana saham preferen ini mengacu pada pemegang saham yang memiliki prioritas lebih tinggi dalam hal pembagian dividen dibandingkan investor biasa. Kemungkinan berinvestasi saham dividen ini adalah suatu kesempatan yang akan mendapatkan hak istimewa untuk mendapatkan kebijakan dalam perusahaan. Jadi saham preferen ini akan lebih dominan tinggi dibanding saham biasa. Jadi akan lebih melonjak tinggi keuntungan maupun penanaman modal yang akan kalian dapatkan. Nah, akan tetapi dalam investasi saham itu
juga memiliki berbagai macam risiko. Yang pertama itu adalah risiko likuiditas, yaitu adalah risiko yang terjadi saat saham itu sulit dijual atau dibeli tanpa memengaruhi pasar. Nah, yang kedua, risiko perbedaan delisting, yaitu di mana situasi perusahaan itu dipaksa untuk menghapus sahamnya dari bursa. Karena apa? Karena adanya penyebab seperti kinerja keuangan yang buruk, laporan keuangan tidak akurat, dan adanya pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan oleh bursa tersebut. Nah, dan masih banyak lagi risiko-risiko lainnya dalam investasi saham ini. Nah, adapun cara untuk meminimalisasi risiko investasi saham ini, yaitu salah satunya dengan cara kalian bisa menginvestasikan dana kalian untuk reksadana saham. Hal ini adalah salah satu kemudahan yang akan didapatkan dalam memilih investasi saham. Pengelolaan investasi yang dilakukan oleh pihak pengelola investasi ini biasanya dilakukan oleh pihak manajer investasi sebagai pihak penyelenggaraan yang memiliki peran untuk pengelolaan, membantu serta membeli saham kalian yang kalian inginkan. Nah, seperti itu. Dan biasanya manajemen investasi ini dilakukan oleh pihak bank dan penyediaan asuransi. Dan selanjutnya kalian tuh hanya perlu memperlihatkan pergerakan dan perkembangan investasi kalian sembari menambah dana untuk meningkatkan nilai investasi kalian yang semakin cepat, semakin melonjak. Makanya harus menggunakan investasi reksadana. Nah, itu adalah salah satu hal yang dapat mencegah risiko-risiko yang tidak diinginkan. Tetapi itu tidak memungkinkan kita akan keluar dari risiko-risiko yang membuat kita bagi pemegang saham selalu aman. Itu tidak. Jadi itu tergantung oleh perusahaan dan penanam modalnya itu sendiri. Dan dalam pemilihan investasi saham melalui reksadana saham, kalian perlu menentukan tujuan dan rencana keuangan yang kalian perlukan sebagai landasan dalam berinvestasi. Dan hal ini diperlukan agar kalian senantiasa memahami bahwa sangat sulit untuk mendapatkan keuntungan besar dalam jangka waktu yang singkat. Oleh karena itu, tujuan dalam melakukan investasi saham melalui reksadana saham diperlukan agar dapat membangun kondisi finansial yang lebih kuat untuk masa depan melalui investasi saham tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat untuk menambah nilai UTS saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.